Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran UTBK. Kali ini di video ini kita akan membahas tentang pembahasan PBM paket 1 sampai 20 soal. Oke, kita lanjut aja ke nomor 1. Nah, kalau PBM itu kan diidentikan sebagai banyaknya tulisan ya. Jadi saran kakak silahkan kalian langsung aja ke soalnya terlebih dahulu baru ke bacaannya. Oke, kita lihat ya di sini. Soal di sini itu bertanya tentang kesalahan penggunaan tanda baca pada teks tersebut terdapat pada kalimat. Oke, terdapat pada kalimat berapa ya? Kita lihat. Jadi jawabannya itu ada pada kalimat 4. Nah, di sini kalian harusnya lihat ya. Seharusnya dunia maya. Nah, seharusnya itu adalah sebuah konjungsi. Dia ini adalah konjungsi antar kalimat. Nah, kalau konjungsi antar kalimat pada awal kalimat, maka harus dipisahkan dengan tanda koma. Jadi seharusnya koma dunia maya hanya sekedar gambaran dan bukan realitas yang diciptakan. Jadi koma di sini itu salah. Oke? Jadi seharusnya itu pakai koma, bukan di bagian setelah dunia maya. Jadi jawaban yang tepat adalah kalimat 4 yang C. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Nomor 2 di sini kita bahas tentang kata sambung yang salah pada teks tersebut. Oke, apakah di kalimat 4, di kalimat 7, kalimat 1, kalimat 8 ataupun kalimat 6? Kita lihat dulu di kalimat 4. Di kalimat 4, seharusnya dunia maya hanya sekedar gambaran bukan, jadi ada seharusnya dan ya kalau nggak salah. Jadi kalimat 4 itu adalah seharusnya. Nah, kalau seharusnya itu benar ya. Jadi jawaban yang paling benar, yang salah itu adalah yang pada sementara pada kalimat 8. Kita lihat ya kalimat 8. Sementara lewat televisi sudah didapatkan informasi secara lebih tepat. Kita lihat, kalau misalnya sementara di sini adalah konjungsi antar kalimat, maka kita harus melihat kalimat di kalimat sebelumnya, itu adalah kalimat nomor 7. Kalimat nomor 7. Tidak segi dari pengguna jejaring sosial yang saling melontarkan komentar negatif dan merendahkan hanya karena status. Oke, berarti jejaring sosial ini melontarkan kalimat negatif. Nah, sementara di televisi, jejaring sosial itu negatif. Sementara lewat televisi sudah didapatkan informasi secara lebih tepat. Nah, dari kata sementara atau konjungsi yang seharusnya ada di sini adalah konjungsi perbandingan. Konjungsi seharusnya adalah perbandingan. Sedangkan sementara di sini bukan konjungsi perbandingan. Sedangkan sementara itu bukan konjungsi perbandingan. Jadi sementara di sini adalah kurang tepat. Yang kurang tepat ada pada kalimat nomor 8 pada kata sementara. Oke, seharusnya katanya adalah sedangkan. Sedangkan itu lebih pada konteks konjungsi perbandingan. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Nomor 3 di sini kata depan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu berarti kalimat yang belum diisi ya pada kalimat nomor 2. Oke, kita tinggal lihat kalimat nomor 2. Popo juga memperingati staf Departemen Luar Negeri untuk tidak menerima panggilan komite pendidikan beberapa hari. Oke, berarti tidak menerima panggilan asalnya dari mana? Berarti kalau
kalimat rumpang ini harus menjelaskan asal. Menjelaskan asal dari predikat. Nah, konjungsi yang menjelaskan asal itu adalah dari. Dari ini adalah konjungsi yang menjelaskan asal. Oke, selanjutnya adalah nomor 4, tanda baca yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang nih pada kalimat nomor 3. Oke, kita lihat kalimat nomor 3 ya. Kalimat nomor 3. Dalam surat Kongres AS titik-titik. Nah, di sini harusnya ada tanda koma. Oke, udah kejawab, itu adalah tanda koma untuk memisahkan anak kalimat. Berarti tanda koma. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya nomor 5, judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas. Oke, kita ngeliat ya, judul yang paling tepat untuk melengkapi kalimat di atas. Kita lihat ya, nih di kalimat 1 itu, di kalimat 4 dan 5 itu menjelaskan tentang inflasi. Nah, nih kalimat 1 itu membahas tentang inflasi Indonesia. Terus kalimat 2 juga inflasi. Nah, kalimat 3 dan 4 juga inflasi. Nah, nih inflasi dapat mengurangi daya beli. Akibatnya, nah di sini kalimat nomor 5, 4 dan 5 itu menjelaskan kalau misalnya inflasi itu mengurangi daya beli, menurun nih daya belinya. Nomor 6 itu menyebutkan bahwa harus ada yang melindungi nilai aset dan dampak inflasi. Nah, berarti kalimat yang paling tepat kan tentang inflasi ya semuanya. Terus 4 dan 5 itu tentang menggerogoti atau menurunkan nilai mata uang. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Oke, selanjutnya nomor 6. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat nomor 2. Oke, kalimat nomor 2. Nah, di sini kehidupan titik-titik tidak lepas dari inflasi yang terlihat naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok. Nah, nih kalau misalnya harga-harga barang atau kebutuhan pokok itu berarti berkaitan dengan ekonomi. Nah, kondisi ekonomi itu kita bisa sebutkan kata, yaitu adalah kata perekonomian. Berarti yang C. Oke, selanjutnya nomor 7, penggunaan tanda baca koma yang salah terdapat pada kalimat. Oke, jadi di nomor 7 itu kalimat yang salah, tanda baca yang salah itu adalah pada kalimat nomor 6. Nah, kalimat nomor 6 kenapa tanda baca yang salah? Yang ini kita lihat tanda koma. Tanda koma di sini itu tanda koma, setelah tanda koma itu maka. Nah, maka itu adalah konjungsi intrakalimat. Jadi kalimat. Jadi sebelum kata maka tidak boleh ada tanda koma. Nah, jadi ini seharusnya tidak ada. Oke, berarti jawabannya adalah yang kalimat nomor 6. Oke, nomor 8, kata penghubung yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang kalimat 5. Oke, kita lihat kalimat 5 ya. Nah, kalau di soal tuh kan kalimat 5 itu nggak ada ya titik-titiknya. Seharusnya kalimat 5 itu ada titik-titiknya di sini. Nih, di sini. Makanan yang diberikan kepada anak harus sesuai, kebutuhan gizi dan kebutuhan anak. Nah, sesuai di sini berarti harusnya ada objek. Nah, sebelum objek maka titik-titik di sini itu adalah kata dengan. Nah, dengan itu adalah untuk menunjukkan, dengan itu untuk menunjukkan objek. Menunjukkan objek. Berarti jawaban yang paling tepat untuk kalimat rumpang adalah kata dengan. Oke, berarti jawabannya adalah dengan.
Oke, selanjutnya nomor 9. Kalimat inti dari kalimat nomor 4. Pemberian makanan yang sehat dapat menjaga kesehatan mendidik anak sejak usia dini untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat. Nah, sekarang kalau misalnya kalimat inti berarti pola kalimatnya adalah subjek, predikat, objek. Nah, di sini subjeknya apa? Subjek utamanya adalah pemberian makanan. Ya. Berarti ini subjek utama. Kak, kenapa sih subjek utama? Karena di sini ada dua kata, ya. Maksudnya ada ibu kata, ada anak kata. Jadi di sini adalah subjek utama. Nah, predikatnya mana? Nih, predikat itu kata kerja. Ini predikat. Oke, ini predikat. Dan ini adalah objek. Berarti kata kuncinya adalah pemberian makanan menjaga kesehatan. Berarti yang A. Oke, nomor 10 itu adalah membahas tentang kalimat yang tidak efektif. Ciri-ciri kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif. Yang pertama, itu tidak ada subjek dan objek. Kedua, ada kata dengan makna yang sama. Kata dengan makna yang sama. Nah, jawabannya kalau yang tidak efektif itu ada pada kalimat nomor 2. Kita lihat di sini ya, kalimat nomor 2. Yang mana sih Kak yang menunjukkan kalimat tidak efektif? Kepada anak-anak sejak masih kecil tidak hanya sekedar, dan sekedar itu maknanya sama. Maknanya sama. Berarti kalimat ini adalah kalimat tidak efektif. Berarti kalimat nomor 2. Penulisan kata bercabang tebal yang tidak baku. Nah, kalimat yang tidak baku yang mana? Sekedar, sekadar, semestinya, selayaknya, membelajarkan. Nah, kalimat yang tidak tepat itu adalah pada kalimat nomor 2. Ini bukan sekedar, tapi di KBBI itu adalah sekadar. Ya, di KBBI harusnya sekadar. Berarti kalimatnya adalah tidak baku. Nomor 2. Nah, penulisan angka bilangan di bawah ini yang salah. Nah, kalau angka itu ketika di awal itu tidak boleh menggunakan angka, tapi menggunakan huruf. Tapi tulisan huruf. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya kita nomor 13 ya. Nomor 13 di sini itu pertanyaannya, penulisan kata bercetak tebal yang tidak tepat pada kalimat nomor. Oke, yang tidak tepat itu ada pada kalimat nomor 7. Kenapa nomor 7? Ilegal, harusnya ilegal. L-nya tuh cuma 1. Berarti ada pada kalimat nomor 7. Nomor 14, konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada teks di atas. Bagian rumpang. Nomor 7 mana sih? Oh, ini bagian rumpang. Kita kalau misalnya bagian rumpang itu ada di awal, berarti ini adalah konjungsinya adalah konjungsi antar kalimat. Nah, kalau konjungsi antar kalimat, itu berarti kita harus melihat kalimat yang sebelumnya. Kan ini, pelaku berhasil menarik perhatian para investor dengan menjanjikan keuntungan besar dengan waktu singkat. Polisi kini sedang mengembangkan penyelidikan. Berarti di sini adalah harusnya konjungsinya adalah antar kalimat sebab akibat. Nah, di sini
Berarti yang sebab akibat adalah oleh karena itu. Oke, nomor 15. Manakah kalimat yang merupakan perbaikan kalimat nomor 3? Kita lihat kalimat nomor 3 ya. Oh, di sini aja langsung. Setelah penelitian, polisi menemukan jika dana. Oke, jika dana. Nah, jika di sini itu kurang tepat. Kenapa jika kurang tepat? Karena tidak lebih digunakan pada kondisi harusnya jika itu, bukan fakta atau penemuan. Jadi jika ini kurang tepat. Nah, kalau yang B, setelah penyelidikan, betul, polisi menemukan ternyata. Nah, ternyata di sini juga kurang tepat ya teman-teman. Ternyata itu kurang formal. Oke. Selanjutnya yang C, setelah penyelidikan polisi menemukan. Nah, setelah penyidikan ini nggak ada tanda koma ya, salah. Yang D, setelah penyelidikan polisi menemukan bahwa dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, betul, ini bahwa itu adalah kata baku untuk menunjukkan sebuah fakta. Oke, yang D ya. Nomor 16. Kalimat di atas paragraf yang koheren, susunan kalimat. Oke, kalau misalnya menjadi paragraf, kalimat antar kalimatnya seharusnya adalah memiliki keterkaitan. Oke, di sini kalimat pertamanya adalah yang nomor 3. Nih, nomor 3. Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan teknologi. Nah, berarti ini membahas tentang perkembangan teknologi yang di pertanian, teknologi pertanian yang diterapkan di banyak daerah. Berarti yang pertama adalah kalimat nomor 3. Nah, kalimat setelah kalimat nomor 3 itu ada 2, ada 5, ada 1. Kita lihat yang mana yang membahas tentang perkembangan teknologi pertanian. Nah, kalau yang membahas perkembangan teknologi pertanian itu ada pada kalimat nomor 5. Kita lihat ya. Perusahaan teknologi mengembangkan pertanian. Berarti jawabannya jelas ya, C. Oke, kita selanjutnya nomor 17. Penulisan kata bercetak tebal yang salah. Oke, yang salah. Yang mana yang salah? Itu ada pada kalimat nomor 4. Resiko itu seharusnya adalah risiko. Nah, ini ya. Kalau kayak gini gimana Kak untuk nanti UTBK-nya? Nah, UTBK-nya mau nggak mau harus KBBI. Oke, nomor 18. Kata penghubung yang paling tepat melengkapi kalimat nomor 5. Kita lihat kalimat nomor 5. Penuh manfaat teknologi digital pendidikan alat memang ada risiko bisa baik bisa buruk. Nah, nih bisa baik bisa buruk. Integrasi teknologi digital pendidikan masih ada yang memandang negatif. Nah, berarti di sini adalah kalimat 4 sama 5 itu adalah berlawanan. Nah, berarti kalimat yang konjungsi yang melengkapi adalah ini nomor 18 ya. Konjungsi yang melengkapi berarti yang namun, karena namun itu adalah konjungsi yang berlawanan atau pertentangan. Kalau tadi ini 17 tuh kalimat nomor 4 ya. Oke, selanjutnya nomor 19. Kalimat manakah yang merupakan perbaikan dari kalimat nomor 3? Oke, kalimat nomor 3. Kalimat nomor 3 itu terletak pada penggunaan tanda baca koma. Nah, tanda baca koma itu sebelum kata bahwa. Jadi nggak boleh ada tanda koma karena itu masih dalam satu kalimat. Nah, maka perbaikan yang paling tepat adalah yang B. Data dari Kate Wesley